Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berada di Danau Inspirasi. Selamat datang di Danau Inspirasi. Itu suatu tempat untuk pelatihan dan pemberdayaan petani di Sumatera Barat milik Pak Joni atau Uda Joni. Dan di sini dilakukan bermacam-macam kegiatan, terutama untuk pembinaan kepada petani. Jadi dalam hal pertanian, baik itu subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura. Jadi kita ada melakukan bermacam-macam kegiatan di Danau Inspirasi ini. Baiklah, untuk sekarang kita topiknya adalah kepada tanaman kelapa. Kenapa perlu kita bahas tanaman kelapa ini? Karena tanaman kelapa makin lama di Provinsi Sumatera Barat makin berkurang. Karena sudah, yang pertama sebabnya adalah tanamannya sudah pada tua, sehingga produktivitasnya sudah banyak menurun. Kemudian sudah banyak terjadi penebangan pohon kelapa yang kayunya diambil untuk bangunan dan segala macam. Hal ini didorong oleh karena susahnya mencari kayu yang ada di hutan. Kemudian juga regulasi untuk penebangan kayu di hutan juga sudah susah untuk dilakukan oleh petani atau oleh pencari kayu. Makanya beralihlah kepada penggunaan kayu dari batang kelapa. Oleh karena itu, makin lama makin habis populasi tanaman kelapa di Sumatera Barat. Untuk itu perlu kita lakukan antisipasi supaya tanaman kelapa kita di Sumatera Barat tidak berkurang. Malahan sekarang ini tanaman kelapa yang diambil tersebut buahnya bukan buah yang masak saja, tapi sudah banyak beralih ke buah yang muda. Oleh karena itu produktivitas tanaman kelapa perlu kita perhatikan, perlu kita picu supaya produktivitas tanaman kelapa kita tidak kekurangan. Dalam keadaan sehari-hari kita lihat berapa banyaknya kelapa muda yang dibawa ke Pekanbaru. Ini sebagai contoh. Makanya tanaman kelapa tersebut perlu kita perhatikan. Kalau ini tidak dilakukan perhatian, maka tanaman kelapa makin lama akan makin habis. Di samping itu juga tanaman kelapa perlu sekali kita pertahankan populasinya, karena ini adalah sumber dari minyak untuk minyak makan, minyak macam-macam, dan kemudian juga untuk makanan. Oleh karena itu kelapa sangat berperan dalam perekonomian masyarakat kita di Sumatera Barat, terutama untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman. Nah, kemudian tanaman kelapanya sudah banyak yang ditebang gitu. Kemudian juga produktivitas kelapa di daerah lain seperti di Kabupaten Mapulu Kota juga sudah sangat banyak sekali kurangnya karena populasinya yang sudah mulai habis. Oleh karena itu perlu kita bahas di sini bagaimana kita mempertahankan populasi kelapa ini. Itu melalui yang pertama kita upayakan membibitkan kelapa. Nah, masing-masing petani sebaiknya di rumah minimal membuat bibit kelapa 10-20 bibit untuk ditanam sendiri di lahannya, untuk pengganti tanaman yang ditebang. Jadi sebenarnya dalam pembibitan kelapa ini tidak rumit dan tidak susah untuk dilakukan oleh petani. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana kita memilih buah yang sudah matang untuk dijadikan benih bagi kelapa tersebut. Yang pertama, yang sudah matang tersebut, bibit yang sudah baik untuk dijadikan bibit, pertama kematangannya. Jadi matangnya sudah, kulitnya sudah mulai kering seperti ini, tidak berwarna hijau lagi. Nah, kemudian bibit yang sudah diambil tersebut, yang sudah tua tersebut, itu kita simpan
kita simpan di di dekat pekarangan rumah, dan sebelum kita semaikan, sebelum kita kecambahkan, sebaiknya ini kita buang kepalanya. Nah, seperti ini kita ambil ini yang sudah kita bibitkan. Jadi sini kita buang. Nah, kita buang ini fungsinya adalah untuk memasukkan cahaya matahari. Dengan adanya cahaya matahari terjadilah peningkatan suhu atau temperatur di lembaga atau tempat bakal tumbuhnya tunas kelapa tersebut. Nah, dengan adanya rangsangan sinar matahari dia akan berkecambah seperti ini. Berkecambah. Nah, pada saat dia sudah mulai berkecambah seperti ini yang perlu kita jaga adalah media yang gembur supaya akar ini mudah keluar. Nah, kemudian juga harus kita jaga supaya dia tidak rusak, tidak digoyang oleh ternak, oleh pengganggu-pengganggu lainnya, supaya ini akar ini sangat sensitif untuk kelapa. Nah, ini kalau sudah keluar ujung seperti ini perlu kita jaga, karena inilah bakal akar yang akan berkembang selanjutnya menjadi akar tanaman kelapa yang berfungsi untuk mengambil unsur hara. Kemudian setelah kita berkecambah seperti ini langsung kalau sudah keluar daunnya, sudah pelepahnya sudah nampak, nah itu sudah bisa kita pindahkan ke polybag. Jadi kita pindahkan ke polybag supaya tujuannya pindah ke polybag ini untuk memudahkan kita melakukan perawatan, memudahkan untuk pemberian pupuk, penyiraman dan segala macamnya. Nah, di sini kelapa ini dia sangat butuh sekali air untuk berkembang atau untuk tumbuh. Makanya di pembibitan di polybag tersebut jangan sampai kekurangan air. Itu harus banyak airnya. Nah, makanya perlu penyiraman. Sama dengan kondisi kita melakukan pembibitan di kelapa sawit. Nah, ini yang penting diperhatikan oleh petani dalam membuat bibit kelapa. Nah, kemudian yang perlu juga dijaga adalah hamanya. Jangan sampai ada kumbang yang nanti bisa memakan daun, karena titik tumbuh kelapa ini sangat disukai oleh kumbang oryctes namanya, atau kumbang tanduk. Itu sangat mengganggu, sangat membunuh kepada tanaman kelapa. Nah, ini biasanya munculnya kumbang tanduk ini akibat pembuangan sabut kelapa yang sembarangan. Nah, pembuangan sabut kelapa yang sembarangan, kita panen kelapa, sabutnya tidak dibenamkan atau tidak diambil sabutnya, dibiarkan di lapangan, nah, itu akan memancing munculnya kumbang. Nah, barangkali ini yang penting sekali. Kemudian lamanya pembibitan ini itu tergantung kepada pertumbuhan di bibit di lapangan di polybag. Nah, untuk kita pindahkan ke lapangan, sebaiknya tanaman kelapanya bibitnya itu sudah mempunyai 3-4 pelepah. Nah, di 3-4 pelepah itu sudah bisa kita pindahkan ke lapangan. Dan juga kalau terlalu besar kita pindahkan, itu juga akan perlu tenaga yang ekstra atau kehati-hatian supaya akarnya tidak rusak gitu. Nah, barangkali itu yang penting kita membuat pembibitan kelapa ini. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan pada awal tadi, petani yang punya batang kelapa itu sebaiknya dia membuat bibit kelapa minimal 10 batang untuk pengganti kelapa yang sudah mulai sangat berkurang populasinya kita di Sumatera Barat gitu. Nah, kemudian juga nilai ekonomis kelapa. Nah, kalau kita lihat ini sangat tinggi sekali nilai ekonomisnya, karena kelapa kita tahu bahwa dari daunnya sampai akarnya itu sangat banyak
fungsinya, sangat banyak kegunaannya. Barangkali itulah yang perlu kita jelaskan untuk mempertahankan populasi kelapa di Sumatera Barat. Demikian yang perlu kita jelaskan, dan pada kesempatan lain mungkin bagaimana pemeliharaan tanaman kelapa untuk pada masa TBM atau tanaman belum menghasilkan, dan tanaman kelapa pada masa tanaman menghasilkan. Misalnya kapan diberi pupuk, kemudian pemberantasan hama dan penyakit segala macamnya. Itu mudah-mudahan kita bisa sambung lagi nanti di pertemuan kita berikutnya. Demikian kami jelaskan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.